Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Terangin Angin MD. Selamat mendengarkan. Kami bersyukur hari ini Tuhan Yesus, Engkau sudah mempersatukan kami dalam persekutuan lewat udara. Kehadiran-Mu dalam Roh-Mu yang kudus di setiap ruangan di mana kami berada, membuat kami merasa ada keteduhan hati untuk mengikuti siaran ini. Dalam suasana bulan Desember, hari-hari kami diwarnai oleh perayaan dan kebaktian Natal. Kami rindu mendapat pencerahan pada hari ini. Kenapa Tuhan, Engkau memutuskan datang sebagai manusia, menemui kami manusia-manusia yang berdosa? Biarlah Natal sekali ini membawa satu pencerahan rohani bagi kami, sehingga hati kami dipuaskan, jiwa kami dipuaskan. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara, apa kabar? Saya berharap saudara ada dalam keadaan sukacita, damai dan sejahtera, dimanapun sedang berada saat ini, sedang santai di rumah, sedang di tempat kerja, sedang di dalam perjalanan, sedang melakukan satu kegiatan tertentu, atau sedang dirawat di rumah sakit. Biarlah dalam bulan Natal ini, kita semua mendapatkan satu pencerahan rohani tentang makna Natal. Apabila minggu yang lalu, saya mengajak saudara merenungkan tentang pertanyaan, siapakah Yesus yang sebenarnya? Pada hari ini, saya masih ingin mengajak saudara sedikit berteologi, menjawab pertanyaan, kenapa Allah perlu datang sebagai manusia? Seperti kita ketahui, Tuhan sudah mengirimkan para nabi dan utusan-utusannya untuk menyampaikan firman Tuhan tentang ajaran, tentang nasihat, bahkan memberikan hukum yang apabila dituruti oleh manusia, maka manusia itu akan mendapat keselamatan. Kalau kedatangan utusan-utusan itu bisa membuat manusia-manusia bertobat, tentu Tuhan tidak perlu datang sebagai manusia. Ada amin, saudara? Oleh karena itu, saya ingin memulai renungan kita hari ini berbicara tentang nasihat dan ajaran. Nasihat-nasihat, petuah-petuah, bukan sesuatu yang asing dalam masyarakat kita, masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat Timur pada umumnya. Petuah orang tua atau orang yang dituakan mewarnai setiap kegiatan yang penting, baik dalam keluarga maupun dalam acara-acara sosial. Misalnya, dalam sebuah pesta pernikahan adat suku saya, suku Karo, pemberian petuah-petuah bagi pengantin baru mengambil bagian waktu terbesar dalam pesta adat Karo. Pesta adat pernikahan ini masih dilestarikan sampai sekarang juga di kota-kota besar seperti Medan, Jakarta, dan lain-lain. Pesta adat ini berlangsung dari pagi sampai sore. Bagian terakhir acara, kira-kira mulai dari jam 11 siang sampai dengan selesai di sore hari, diisi dengan pemberian nasihat dan petuah dari keluarga dan handai tolan yang diatur berdasarkan struktur peradatan masyarakat Karo. Jumlah orang yang memberikan nasihat atau petuah itu bisa mencapai 30 orang. Wah, mungkin bagi saudara di luar suku Batak, hal ini tampak asing. Tetapi bagi masyarakat Karo atau masyarakat Batak pada umumnya, hal ini dianggap sebagai hal yang wajar, yang seharusnya dilakukan. Nasihat-nasihat yang diberikan tentu saja seputar kehidupan berumah tangga. Tujuannya agar pernikahan itu langgeng, keluarga baru hidup rukun. Apakah pengantin bisa mendengar, menyimak, mengingat, bahkan melaksanakan nasihat-nasihat yang baik itu? Ini adalah pertanyaan lain. Saya bertanya dalam hati, apakah orang akan menjalankan nasihat-nasihat baik yang diterimanya? Kalau manusia bisa menerima nasihat dan ajaran yang baik, wow, betapa indahnya dunia ini, betapa indahnya kehidupan ini. Karena saya percaya, siapapun manusia
apapun sukunya, bangsa, bahasa, dan agamanya, pasti sudah mendapatkan nasihat-nasihat yang baik. Apakah dari orang tua, dari guru, dari pemuka agama, dari pemimpin-pemimpin masyarakat, dan sebagainya. Tetapi, kenyataannya, dunia yang kita tempati ini bukan semakin baik. Dapat kita tarik kesimpulan, nasihat-nasihat dan ajaran-ajaran itu tidak membuat manusia lebih baik. Barangkali saudara terkejut, tetapi coba renungkan, inilah keadaan dunia tempat kita tinggal. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, bukan hanya nasihat manusia, ajaran dari Tuhan pun tidak didengarkan manusia. Saya akan menjelaskan pernyataan saya ini dengan merenungkan perjalanan umat manusia seperti ditulis dalam Alkitab. Mari kita lihat garis-garis besarnya saja. Allah menciptakan manusia untuk menjadi mitranya mengelola dunia ini. Allah sebenarnya ingin agar manusia menikmati berkat-berkat yang disediakan Tuhan, hidup dalam sukacita, damai, dan sejahtera. Itu adalah tujuan penciptaan yang kita bisa baca dalam pasal pertama kitab Kejadian. Nenek moyang kita yang pertama, Adam dan Hawa, menikmati hidup berkelimpahan di Taman Eden. Tetapi, ketika iblis berhasil menggoda Hawa memakan buah larangan itu, maka manusia jatuh ke dalam dosa. Sejak saat itu, kehidupan manusia berbeda sama sekali. Dosa sudah memasuki kehidupan manusia. Manusia berkembang, bertambah jumlahnya, tetapi dosa semakin merasuki kehidupan manusia. Pada suatu waktu, Allah membunuh semua manusia dengan air bah, kecuali 4 pasang keluarga Nuh dengan anak menantunya. Seolah-olah Tuhan melihat sebuah kertas yang sudah kotor, sudah banyak coreng-morengnya, sehingga ia memutuskan menulis kembali di sebuah kertas putih yang baru. Tetapi, sejak bencana air bah itu, Allah berjanji tidak akan menghukum manusia dengan cara yang sama. Allah mengirim utusan-utusannya, para nabi, menyampaikan nasihat-nasihat dan ajaran-ajaran. Apabila manusia menuruti nasihat dan ajaran yang disampaikan oleh Tuhan, maka manusia itu akan hidup berbahagia, hidup dalam sukacita, damai, dan sejahtera. Dalam perjalanan dari tanah perbudakan di Mesir ke tanah perjanjian, di Gunung Sinai, Allah memberikan kepada Musa 2 loh batu berisi 10 perintah Allah yang merupakan rambu-rambu, agar umat pilihan Allah mengetahui apa yang baik, apa yang salah, apa yang benar, dan apa yang berdosa. Perjalanan umat Israel dari Mesir ke tanah perjanjian memakan waktu 40 tahun, dan banyak mujizat terjadi sepanjang perjalanan. Umat Israel melihat kemuliaan Tuhan dalam berbagai peristiwa. Tuhan memberi mana dan burung puyuh sebagai makanan mereka. Tuhan menyediakan tiang awan di siang hari untuk melindungi umatnya dari panas terik matahari. Allah menyediakan tiang api agar mereka tidak kedinginan di malam hari. Tetapi umat Israel tetap bersungut-sungut sehingga mendukakan hati Allah. Kebaikan Allah tidak diresponi dengan baik oleh umat Israel. Namun demikian, Allah terus menyampaikan firman Tuhan dengan perantaraan para nabi. Umat Israel yang disebut Allah sebagai bangsa yang tegar tengkuk tidak menuruti nasihat-nasihat dan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Allah. Saudara, nasihat dan ajaran, betapa baiknya pun, bahkan yang disampaikan oleh Allah sendiri, tidak dituruti oleh manusia. Inilah penyebab dari segala kekacauan yang terjadi di dunia sampai sekarang ini. Bukan karena hukum tidak ada, bukan karena firman Tuhan tidak ada, tetapi karena manusia tidak menuruti firman Tuhan itu. Betapa sedihnya hati Tuhan terhadap umatnya yang tidak menuruti ajaran dan nasihatnya, menyebabkan Yesus menangis. Hanya 2 kali Alkitab mencatat Yesus menangis. Yang pertama, Yesus menangis bersama dengan Maria dan Marta yang berduka oleh karena saudara mereka Lazarus sudah meninggal dunia. Dan yang kedua, Yesus menangis
ketika ia menatap Yerusalem dari lereng di sekitar Bukit Zaitun. Pada waktu itu ia berkata, seperti tertulis dalam Lukas 19 ayat 41 sampai dengan 44. Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Yesus menatap Yerusalem, menangisi jiwa-jiwa yang sedang hilang menuju neraka. Padahal Allah dalam Yesus Kristus sedang melawat mereka. Kesimpulannya, firman Tuhan dalam bentuk hukum, ajaran, dan nasihat tetap tidak dituruti oleh manusia. Maleakhi adalah kitab terakhir Perjanjian Lama. Sesudah Maleakhi, untuk masa yang panjang sekitar 400 tahun, Tuhan berdiam diri. Tidak ada lagi nabi yang menyampaikan firman Tuhan. Apakah Allah berhenti berkarya bagi keselamatan umat manusia? Tidak. Allah tetap berkarya. Ada karya agung yang disiapkannya, yaitu Ia memutuskan untuk datang sendiri secara pribadi menemui umatnya, menemui manusia. Ia menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Allah mengetahui bahwa manusia dengan kekuatan manusia itu sendiri tidak mungkin diselamatkan. Sekali lagi, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya dengan kekuatannya sendiri, walau telah diberikan ajaran, nasihat, dan hukum. Itu sebabnya Tuhan memutuskan untuk datang sendiri menemui manusia yang berdosa itu. Nabi terakhir yang diutus Tuhan sebelum kedatangannya sebagai manusia adalah Yohanes Pembaptis. Nabi Yohanes adalah perintis jalan bagi kedatangan Yesus. Apa yang disampaikan oleh Yohanes? Ia menyampaikan seruan pertobatan. Dalam Markus 1 ayat 4 ia berkata, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Suara kenabian yang disampaikan Yohanes juga disampaikan oleh Yesus dalam Markus 1 ayat 15. "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, apakah Tuhan Yesus membawa ajaran baru? Tidak. Semua ajaran yang disampaikan oleh Yesus sebenarnya sudah pernah disampaikan Allah dalam Perjanjian Lama melalui para nabi. Yesus menggenapi apa yang sudah disampaikannya sebagai Allah dalam Perjanjian Lama. Ajaran kasih yang disampaikan Yesus adalah intisari dari semua ajaran yang sudah disampaikan oleh Allah. Yesus memberikan pencerahan tentang firman Tuhan dalam suatu persepsi baru yang benar dan segar. Yesus tidak menyampaikan suatu ajaran atau hukum yang baru, karena Tuhan mengetahui ajaran dan hukum tidak menyelamatkan manusia. Kalau demikian, apa sesungguhnya arti kedatangan Yesus? Saudara, mari kita dengarkan baik-baik. Ada dua hal yang sangat penting dari kedatangan Tuhan sebagai manusia. Pertama, Ia menjadi anak domba yang dikorbankan di kayu salib untuk menebus dosa manusia sekali dan untuk selamanya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Allah tahu manusia tidak mampu, tidak mungkin menyelamatkan dirinya, walaupun Allah menyediakan petunjuk-petunjuk berupa ajaran, nasihat, dan hukum. Jadi, Allah memutuskan, sekali lagi, Allah memutuskan bahwa Ia bersedia tinggal di dalam manusia itu sendiri. Allah dalam rohnya yang kudus bersedia tinggal di dalam hati manusia. Manusia memang tidak mampu menyelamatkan dirinya, tetapi Allah yang berdiam di dalam diri manusia memampukannya.
Inilah dua hal yang paling penting, yang tidak boleh kita lupakan tentang kenapa Tuhan perlu hadir sebagai manusia di dunia ini. Karya Tuhan di dalam Roh Kudus adalah dimensi baru dalam sejarah keselamatan. Dalam Perjanjian Lama, hanya orang-orang tertentu yang menerima urapan Roh Kudus seperti para nabi, raja-raja, dan utusan-utusan yang diurapinya. Dalam Perjanjian Baru, Allah membuka kesempatan yang sama bagi setiap orang menerima anugerah Roh Kudus itu. Anugerah itu tersedia bagi setiap orang yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dalam Markus 1 ayat 7 dan 8, Yohanes Pembaptis berkata, "Sesudah aku datang, Ia yang lebih berkuasa daripada aku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Tetapi saudara, apabila kita mempelajari pelayanan Yesus di dunia ini, Ia tidak pernah membaptis. Ia tidak pernah menyelenggarakan apa yang disebut sebagai baptisan Roh Kudus. Kapankah Yesus membaptis dengan Roh Kudus? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita simak apa yang dikatakan Yesus sebelum kenaikannya ke sorga dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5 demikian. Pada suatu hari, ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Dengan perkataannya ini, Yesus mengatakan nubuatan yang disampaikan Yohanes tentang baptisan Roh Kudus oleh Yesus akan segera tiba waktunya. Kapankah itu terjadi? Pada hari Pentakosta, 50 hari sesudah hari Minggu kebangkitan Yesus. Kenaikan Yesus ke sorga berhubungan dengan karya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 7, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Jelas, peristiwa kenaikan Yesus ke sorga berhubungan dengan karya Roh Kudus yang dinyatakan pada hari Pentakosta. Kalau Yesus tidak naik ke sorga, maka tidak ada pencurahan Roh Kudus. Dan kalau tidak ada kebangkitan, maka Yesus tidak akan naik ke sorga. Yesus tidak akan bangkit kalau Ia tidak disalib di Golgota. Ia tidak disalib di Golgota apabila Ia tidak dilahirkan di kandang Betlehem. Jadi saudara, ada tali temali, kaitan yang sangat erat dalam peristiwa-peristiwa, momen-momen penting dari pelayanan Yesus yang merupakan intisari misi Yesus ke dunia ini. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, perkenankan saya menyimpulkan beberapa hal yang sudah kita renungkan bersama. Pertama, firman Allah yang berisi hukum, ajaran, dan nasihat tidak membawa keselamatan bagi manusia. Godaan iblis dan sifat kedagingan mencegah manusia mengikuti ajaran baik yang sudah disediakan Tuhan. Kedua, Tuhan mengetahui manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, Allah di dalam Yesus Kristus meninggalkan kemuliaan sorga dan hidup sebagai manusia yang hina. Ada dua hal utama yang dilakukannya bagi keselamatan manusia. Yang pertama, Ia disalibkan sebagai korban penebus dosa bagi manusia. Dan yang kedua, melalui peristiwa kebangkitan dan kenaikannya ke sorga, Ia mencurahkan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Roh Kudus adalah Allah yang berdiam di dalam hati manusia. Pencurahan Roh Kudus adalah baptisan Roh Kudus oleh Yesus Kristus. Karunia Roh Kudus diberikan bagi setiap orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau saudara percaya Yesus adalah Tuhan, saudara akan menuruti seruan pertobatannya dalam Markus 1 ayat 15. "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Kadang-kadang ada yang berkomentar, kalau seorang harus bertobat supaya bisa diselamatkan, berarti
Perbuatan baiklah yang menyelamatkan. Usaha manusialah yang menyelamatkan. Hal ini menjadi perdebatan seru sepanjang sejarah gereja. Saya teringat pada cerita Yesus tentang anak hilang dalam Lukas 15. Ketika anak bungsu meminta warisannya, meninggalkan rumah bapa, pergi ke negeri jauh, berfoya-foya, menghabiskan uang, sampai pada satu hari uangnya habis dan ia hidup melarat. Di tengah-tengah keterpurukannya, anak bungsu itu mengambil keputusan pulang ke rumah bapa, melamar menjadi karyawan, menjadi seorang pegawai. Dan ketika ia pulang ke rumah bapa, apa reaksi bapa, saudara? Dari jauh, ketika bapa melihat anaknya yang bungsu pulang, ia berlari mengejar anaknya itu. Bayangkan, saudara, bapa yang mulia, bapa yang terhormat, berlari mengejar anak bungsu, berlari menunjukkan kegirangan yang amat sangat di dalam hati sang bapa. Apa yang dapat kita pelajari dari cerita ini? Pada waktu anak bungsu bertobat, sang bapa tidak berkata, "Anakku, kalau engkau bertobat, tunjukkanlah lebih dahulu melalui perbuatan-perbuatan, sehingga bapa yakin akan pertobatanmu." Tidak, saudara, tidak ada perbuatan-perbuatan yang dituntut oleh sang bapa. Yang diperlukannya adalah hati yang bertobat. Jadi kembali kepada pertobatan. Pertobatan adalah sebuah sikap hati yang sungguh-sungguh dan bukan perbuatan baik. Jadi ia belum melakukan perbuatan-perbuatan yang mendukung pertobatannya itu. Pada waktu seorang bertobat di dalam hatinya, ia menyesali perbuatan-perbuatannya yang sesat selama ini, maka Tuhan mengampuninya. Kemudian Allah berdiam bersama dengan orang itu. Ada Roh Kudus dalam hatinya. Roh Kuduslah yang memampukan orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya berlimpah-limpah. Saudara yang disadarkan oleh Roh Kudus akan dosa-dosa, jalan tersesat saudara selama ini, ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, firman-Mu, Roh-Mu yang kudus, mengingatkan aku akan dosa-dosaku selama ini. Aku minta ampun, aku bertobat dengan hati yang sungguh-sungguh. Pulihkan hidupku mulai dari saat ini untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang memiliki akar pahit luka jiwa, tidak bisa mengampuni seorang atau beberapa orang karena trauma masa lalu, kejadian yang sangat menyakitkan hati, saya berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, saudara yang punya akar pahit luka jiwa, mereka tidak bisa cabut akar pahit itu, tetapi Yesus engkau bisa. Biarlah jamaah Roh Kudus memampukan mereka untuk mengampuni saudara-saudara yang sudah berbuat tidak baik, yang berbuat jahat, yang mengecewakan mereka. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Bagi saudara-saudara yang sedang menderita suatu penyakit, saya undang untuk meletakkan tangan saudara pada bagian tubuh yang sakit, atau pusatkan hati dan pikiran saudara pada penyakit itu, bagaimanapun bentuk dan manifestasinya. Saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, seturut dengan firman-Mu dalam Markus 16, di mana Injil diberitakan, di sana ada mujizat, ada kesembuhan bagi orang sakit, dan berdasarkan firman-Mu, hamba memohon belas kasih-Mu, sembuhkan saudara-saudara yang sedang sakit, yang sedang mendengarkan siaran ini. Haleluya, haleluya, amin. Pada akhirnya saya berdoa untuk semua saudara-saudara yang mendengarkan siaran ini, dimanapun berada, berkati rumah tangga, pekerjaan usaha, studi, kegiatan mereka, sehingga sama-sama kami bisa merasakan betapa besar berkat yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Trangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.